Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, oke, selamat pagi ya, selamat pagi menjelang subuh. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Karena di dalam Efesus pasal 6 yang ayat 11 kemarin kita akan berlanjut pada Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 18, yaitu tentang seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk melawan tipu muslihat iblis, bapa pendusta yang mendustai kita, supaya kita tidak jatuh di dalam Galatia 5 ayat 19, atau kita tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan, atau kita tidak tertipu oleh daya pikat tipu muslihat iblis seperti Adam dan Hawa, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa dan kita tetap kuat di dalam hidup di dalam tuntunan Roh Kudus untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah rancangan-rancangan Tuhan atas setiap kehidupan kita, bahwa kita harus semakin kuat di dalam Tuhan menjelang akhir kedatangan Tuhan. Ya, sesungguhnya gini saudara, kiamat atau kedatangan Tuhan itu akan terjadi pada setiap orang pada saat dia meninggal dan dia dipanggil Tuhan. Disitulah sebetulnya setiap manusia itu akan mengalami kiamat atau putus hubungan dengan duniawi ya. Jadi kiamat itu adalah hancurnya duniawi dan kita kembali ke surga. Nah, pada saat kita meninggal, kita sudah namanya meninggal dunia, itu adalah meninggalkan dunia dan kita kembali kepada Allah. Maka daripada itu, kalau kita ciptaan Allah, seharusnya kalau kita meninggal kembali kepada Allah dan tidak kembali kepada bapa pendusta, yaitu kerajaan kuasa kegelapan yang akan menyiksa kita di dalam kehidupan kekal. Ya. Jadi hendaklah mulai hidup di dunia ini, kata Tuhan, hendaklah engkau mulai mengumpulkan harta di dunia, kumpulkanlah harta yang tidak habis dimakan ngengat dan karat, yang diperhitungkan oleh Allah Bapa di surga. Ya, jadi hendaklah kita itu bermanfaat. Hukumnya cuma dua, saudara. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu. Hukum yang sama dengan itu, yang bobotnya sama dengan hukum yang di atas, yaitu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan mengasihi sesama manusia itu jangan lihat golongannya, apanya, enggak penting itu semuanya. Yang penting sesama manusia harus kita kasihi. Makanya kita doa pagi, doa syafaat jam 3 pagi sampai jam 6 pagi atau jam berapapun terserah lah ya. Saya yakin itu kita harus berdoa syafaat untuk bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun sudah mengenal Tuhan masih berbuat dosa, ataupun orang-orang yang sudah mengenal tetap kuat di dalam Tuhan, supaya mereka tetap menjadi berkat bagi sesama. Itu fungsinya kita. Jadi kita menolong, membantu seseorang supaya mereka dijamah Tuhan, mendapat hidayah Tuhan, supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tidak diketahui perbuatan kita ini membantu mereka, gitu loh. Kenapa kita harus berdoa? Sudah saya ulang-ulang berkali-kali, kenapa kita harus berdoa? Karena kita ini bukan pencipta. Jadi yang sanggup merubah ciptaan, yaitu sesama manusia yang lain yang belum di dalam Tuhan, itu hanya Tuhan. Jadi kita orang yang mengenal, mengerti Tuhan, mengasihi mereka, kita memohon kepada Allah Sang Pencipta supaya ciptaan yang lain yang belum berkenan kepada Tuhan ini untuk dirubah oleh Sang Pencipta. Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya, Allah Maha yang memberikan yang terbaik bagi umatnya. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah mengenal kasih Tuhan, dan kita tidak mau berdoa untuk orang-orang yang terhilang, atau orang-orang yang belum mengenal kasih Allah, belum mendapat anugerah, dan belum menikmati berkat-berkat kasih anugerah keselamatan daripada Allah sendiri,
bagi setiap mereka hendaklah kita yang membantu mendoakan, ya. Dan saya yakin Allah mengerti isi hati mereka dan Allah pasti akan jamah mereka. Dan kami ya, sangat yakin di dalam One Way Ministry, pelayanan One Way Ministry ini adalah lebih banyak berdoa syafaat, yaitu hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Kenapa hidup di dalam roh? Hidup di dalam roh itu adalah hidup yang berjalan menurut sesuai firman Allah. Apa yang dikatakan firman Allah kita jalani, itu berarti kita menuruti keinginan Allah yang roh adanya. Dan Allah tidak bisa dilihat. Dan bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan yaitu praktek kepada sesama, mengasihi orang-orang yang berdosa. Jangan memusuhi orang-orang yang memusuhi kita, saudara. Karena Allah katakan Allah itu maha pengasih, pengampun, dan penyayang. Jadi kita hendaknya memahami orang-orang yang masih sombong, orang-orang yang masih berdosa, orang-orang yang belum mengenal kasih Allah itu di dalam kerendahan hati kita doakan mereka supaya mereka dapat pemulihan dan pemulihan. Ya, ini makanya kita bahas di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali dan mengakhiri, tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup melawan kuasa-Mu, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kami yakin Engkau berfirman dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ini akan pasti terjadi bagi setiap pendengar firman di tempat ini. Dan kami yakin viewer, subscriber, InShot Video Editing, First Media, XL, demikian juga sarana YouTube dan media-media lain, dan orang-orang yang meng-share firman ini sudah Engkau kasihi dan Engkau berkati dan Engkau pulihkan setiap kehidupannya untuk semakin berkenan di hadapan-Mu dan hidup kudus dan mengalami mujizat-mujizat Allah yang luar biasa dan memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam kekudusan dan berkenan di hadapan-Mu, tidak membicarakan masalah kedagingan terus yang hawa nafsu saja, yang itu tidak berguna untuk kehidupan kita setelah kita meninggal nanti, karena itu hanya sebatas di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia, itu semuanya tidak akan terpakai dan kita tidak akan bawa ilmu dan kepintaran kita dan kekayaan kita tidak akan terpakai untuk kemuliaan-Mu di surga. Dan kami yakin dan percaya semua Engkau kerjakan dalam kesempurnaan-Mu melalui firman-firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Shalom saudara, kita akan bahas lebih cepat saja karena firman ini sangat panjang, yaitu ada sekitar 1-8 poin yang harus kita kerjakan, yaitu kelengkapan senjata Allah ini. Nanti kita nggak akan selesai. Yaitu yang pertama adalah berdirilah tegap. Ya, nanti dibaca aja sendiri di Efesus pasal 6 mulai 14 sampai 18 ya. Yang pertama itu adalah berdirilah tegap, saudara. Saudara, berdirilah tegap itu maksudnya siap sedia. Dalam menghadapi keadaan apapun itu kita harus siap. Kalau tiduran kan berarti tidak siap sedia, saudara. Nah, makanya kita harus maaf saudara, ini kucing saya ini pasti selalu ikut saya. Oke, dan berdirilah tegap, maksudnya berdirilah tegap itu kita harus harus siap sedia, itu maksudnya. Bersama Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus kita harus siap sedia ya. Yang poin kedua adalah berikat pinggang kebenaran. Berikat pinggang, jadi diikat dalam kebenaran. Kehidupan kita setelah kita siap ya, kita siap berperang melawan kuasa kegelapan bersama Allah, kita yakin dan kita siap bersama Allah, makanya kita harus diikat dengan kebenaran Tuhan, yaitu terang Tuhan. Jadi hidupnya jangan dalam kegelapan supaya tidak nabrak-nabrak. Orang kalau hidup benar itu mesti santai saudara, santai, tenang-tenang saja gitu. Kalau seperti saya katakan pada saat ada cegatan polisi ya, kalau kita hidupnya benar, ada SIM, komplit, sepeda motornya sudah lengkap, nyantai aja saudara, nggak akan pernah mengalami kesusahan gitu loh. Tetapi kalau kita nggak komplit, kita akan mesti bingung, gugup gitu lah. Makanya di dalam Tuhan dikatakan yang pertama harus siap ya, siap berperang melawan kuasa kegelapan di dalam kasih dan anugerahnya. Yaitu yang kedua harus diikat dalam kebenaran, berjalan selalu terikat dalam kebenaran hidup kita ya, jangan sampai kesalahan. Jadi orang kalau salah itu susah loh saudara, nggarap
bikin es teh, makanya saya di wedangan bikin es teh, kalau salah kan mesti diprotes sama pelanggan saya. Kok orang enak ya, kok cuer, sudah diulangi yang benar, yang sesuai keinginan mereka. Nah itu saudara, harus terikat di dalam kebenaran kehidupan kita di dalam Tuhan ya. Yang pertama harus siap bersama Tuhan, yang kedua harus terikat di dalam kebenaran. Hidup kita selalu diikat dalam kebenaran, harus hidup benar terus, hidup di dalam terang terus. Yang ketiga yaitu berbaju sirah keadilan ya, berbaju sirah, mengenakan ya, harus mengenakan dalam kehidupan kita ini berbaju sirah. Berarti menggunakan baju itu yaitu kita kenakan keadilan di dalam hidup ini. Kita harus adil, jangan hanya memuaskan daging tok hidup kita. Kita harus melayani. Hidup itu, makan itu adalah untuk kedagingan kita supaya kita hidup. Tetapi kalau roh kita tidak kita kasih makan, tidak kita kasih firman Tuhan, dan kita tidak mau melakukan firman Tuhan, roh kita akan mati. Makanya kita harus adil antara kedagingan dan roh kita, balance. Tetapi roh Tuhan katakan kalau rohnya dikasih makan, rohnya hidup, maka dagingnya itu akan sesuai tuntunan Roh Kudus. Gitu loh saudara. Hidupnya hanya untuk perkenanan kepada Allah, untuk kemuliaan Allah. Seperti season berikutnya, jangan memalukan nama Allah, karena Allah itu menyertai kita kemanapun. Kalau kita berbuat dosa, Allah itu menyertai kita loh. Kamu tidak pakai ya, wah terlalu banget ya. Makanya saya katakan kita itu nanti lama-lama seperti bapak pendusta loh, kuasa kegelapan loh, kalau kita melanggar firman Tuhan tanpa menyadari keberadaan Allah bersama kita terus. Ya, ini bahaya banget. Kehidupan kita akan semakin terpuruk di dalam pencobaan-pencobaan kedagingan kita, dan kita akan lepas dari terang Tuhan. Ya, itu yang ketiga, berbaju sirah keadilan. Jadi kita harus adil antara roh, melayani roh kita dan melayani daging kita. Jangan lebih banyak rohnya saudara, jangan lebih banyak kedagingannya saudara. Jangan banyak Galatia 5 ayat 19-nya saudara. Lebih baik Galatia 5 ayat 22 sampai 27. Dan itu akan mempengaruhi kedagingan kita dan hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oke, poin yang keempat. Yang keempat adalah rela memberitakan Injil sukacita. Rela berkasutkan, rela memberitakan Injil. Gini saudara, memberitakan Injil itu tidak harus berkhotbah seperti saya begini, karena kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Semua anggota tubuh Kristus itu memiliki anggota karunia yang berbeda-beda, tetapi hendaklah kita itu memberitakan Injil melalui perbuatan-perbuatan kita yang berkenan sesuai firman Tuhan. Tidak usah banyak ngomong saudara, membantu sesama, ya toh, melayani orang, rendah hati, ya toh, tidak pemarah, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan golongan, tidak mementingkan organisasi kita, tetapi mementingkan semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi rela memberitakan Injil kebenaran Allah itu maksudnya kita memberitakan tentang iki loh, Allah mengajari kita itu untuk hidup kudus, untuk berkenan di hadapan Allah, supaya gelombangnya met, supaya kita itu enggak lepas dari terang Tuhan ya. Oke, yang kelima dalam segala keadaan kupergunakanlah perisai iman saudara. Jadi dalam segala keadaan kita harus menggunakan perisai iman. Perisai itu apa? Tameng saudara. Tameng itu benteng. Jadi kalau kita nggak menggunakan perisai tameng kita sebagai iman, iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi kita percayai, dan itu akan terbukti pada akhirnya. Nah, itulah namanya iman saudara. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, itulah iman. Iman itu adalah benteng. Iman kita adalah kepada firman Tuhan. Iman kita itu adalah menjadi pelaku-pelaku firman. Iman kita itu adalah dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam seluruh kebenaran Allah. Jadi untuk kemuliaan Allah Bapa di surga di dalam nama Yesus ya. Jadi gunakan perisai. Jadi bentengi itu iman, berbaju itu yang dipakai keadilan ya toh. Berikat pinggang kita harus terikat di dalam kebenaran Tuhan dan harus berdiri tegap. Berdiri tegap itu siap berperang melawan kuasa kegelapan. Yang keenam, biar tidak terlalu lama saudara, memadamkan
kalau kita menggunakan perisai iman itu akan memadamkan panah api si jahat. Dan gunakanlah ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ketopong keselamatan. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, katakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya dia akan diselamatkan. Jadi Allah telah menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14, dan dia rela berkorban untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Tanpa Allah menjelma menjadi manusia, dia istilahnya tanpa dia menjelma jadi manusia, tidak ada orang yang sanggup menebus dosa-dosa orang berdosa. Karena yang bisa menebus orang berdosa itu adalah orang-orang yang tidak berdosa. Lah, orang yang tidak berdosa itu cuma Tuhan Yesus, saudara. Ya, Yesus, Isa, anak Daud, inilah yang tidak berdosa di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia dijadikan orang berdosa dan dimati di kayu salib. Orang di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk, saudara. Orang yang dikutuk. Nah, itu intinya seperti itu, saudara. Jadi pada dasarnya kita harus diselamatkan dulu. Harus percaya Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Oke, yang ketujuh. Berdoa setiap waktu, tidak jemu-jemu, dalam roh. Berdoanya di dalam roh, saudara. Berdoanya di dalam roh. Makanya Tuhan katakan, biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau kamu berdoa dalam kedagingan itu kelihatan banget, saudara. Doamu itu hanya minta-minta begini loh. Ya Tuhan, berkati kerjaanku. Ya Tuhan, apapun yang aku kerjakan hari ini berhasil dan sebagainya. Intinya itu cuma kedagingan semua. Tidak ada hal-hal rohani yang membuat keimananmu semakin cinta akan Tuhan dan membuat orang lain semakin dapat bertobat melalui doa-doa syafaatmu di saat pagi hari, pada saat subuh itu, saudara. Nah, makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, ini loh, Tuhan berkata seluruh perlengkapan senjata Allah ini ada 7, saudara, ada 8 ya, saudara. Berdoalah setiap waktu, tidak jemu-jemu di dalam roh, dan permohonan yang tidak putus-putus, yaitu berdoa terus syafaat untuk orang-orang lain supaya mengenal kasih Tuhan, supaya kehidupan mereka juga mendapat anugerah dan kasih daripada Tuhan. Loh, ini loh, saudara, hidup tidak di dalam daging itu seperti itu, saudara. Ya, tidak memikirkan hal-hal duniawi. Terus terang jujur, saudara, saya buka wedangan ini, saya tidak mencari uang, tetapi saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana cara melayani banyak karakter orang-orang yang mereka bisa terlayani dan mereka bisa terpuaskan dengan pelayanan saya. Kalau saya ada kekurangannya, saya pasti akan minta maaf, dan itu pun saya katakan nggak usah bayar, enggak apa-apa ya. Kalau kurang puas dengan pelayanan kami, gratis saja, nggak apa-apa. Keikhlasan, ketulusan untuk membayar dan tidak membayar, kami buka selebar-lebarnya. Maka daripada itu, saya tujuannya bukan buka wedangan untuk cari nafkah, saudara, bukan itu. Tujuan Tuhan supaya saya bisa rendah hati menjadi melayani orang-orang, ya. Kemarin ada kasus anak-anak kecil yang kurang ajar, yang memerintah saya seperti saya ini pembantunya, saudara. Saya jadi agak terus kemudian Tuhan ingatkan saya, iya ya, saya ini pelayan, saya ini siapapun dia, anak kecil pun ya gak apa-apa wis, saya hormati dia sebagai orang tua, tetapi saya harus mendidik mereka supaya mereka tidak kurang ajar, tidak sopan terhadap orang tua. Kemarin saya ingatkan, saya marahi dia dan saya ingatkan, ya nggak apa-apa, yang penting jangan diulangi lagi. Kalau minta tolong, paling tidak bilang minta tolong, Om Bambang minta tolong, ini kok agak kotor ya, bisa dibersihkan enggak? Nah gitu loh. Bukan seperti kita ini seperti apa ya, kayak pembantunya gitu, langsung diginikan, saudara saya. Om Bambang ini kotor loh, dibersihkan, mosok kotor gini gak dibersihkan. Nah itu yang membuat saya kemarin agak emosi, saudara. Tetapi Allah ingatkan saya bahwa saya pelayan, jadi saya harus melayani pembeli-pembeli saya seperti Tuhan saya. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, saya rendah hati, itu saya minta maaf, sorry ya Om Bambang tadi marah, tetapi nek bisa jangan memerintah orang lain seperti kayak pembantu, nggak boleh. Karena Om Bambang ini orang tua, kamu masih anak-anak,
dia masih SD, saudara. Saya sudah 54 tahun. Jadi ya harus sopan gitu ya sebagai anak. Makanya saya ingatkan. Makanya begitu des gitu langsung Tuhan ingatkan, ayo jadi saksi lo, jadi saksi Tuhan lo. Jangan marah-marah lo, nggak boleh lo. Amarah itu nggak boleh. Makanya sebelum matahari terbenam, amarah harus selesai dan masalah harus diselesaikan. Dan saya langsung saya rangkul dia sangat takut sekali, saudara. Dan saya rangkul dia supaya dia tidak berbuat tidak sopan lagi terhadap orang tua. Ya itu aja sih intinya. Saya tidak benci sama dia, tetap saya karena dia pelanggan saya, meskipun anak kecil ya belinya cuma berapa ribu rupiah, tetapi nggak apa-apa, itu namanya saja pembeli itu adalah raja gitu loh. Makanya ayo berjalan di dalam Tuhan tuh sederhana sebetulnya, kerendahan hati ya, seperti Tuhan Yesus ya rela menjadi manusia dan dibuat berdosa oleh ciptaannya sendiri. Itu sangat rendah hati dan sangat rendah hati dan sangat kasihnya yang luar biasa. Kasih setianya tidak pernah putus. Kita sebagai ciptaannya juga sama, harus pikul kuk bersama Tuhan, ngikuti teladan Tuhan Yesus, harus rela menderita secara daging, tetapi roh kita selalu menyala-nyala untuk Tuhan. Oke, nanti di rewind aja karena ini secara singkat ya. Kalau di seminar itu bisa saya bahas satu-satu, poin 1 sampai ke 7 tadi. Tetapi kalau kurang paham nanti di rewind lagi. Itulah senjata, perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan untuk melawan tipu muslihat daya kuasa kegelapan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa ya. Mereka juga kudus, tetapi bisa jatuh di dalam dosa karena terpikat oleh tipu daya kuasa kegelapan. Oke, sampai di sini, sampai ketemu pada pelayanan One Way Misteri berikutnya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, seperti di surga. Haleluya. Dan kami yakin kau sudah cukupan makanan kami sepanjang hari ini dengan tingkat-tingkat lapis surgawi yang sudah kau curahkan atas kami. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan ada terang, di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada perlindungan. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut kuasa-kuasa firman-Mu ini terus bekerja atas kami dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan channel ini. Dan kami yakin semakin diperbarui ekonomi, kesehatan, dan kerohanian mereka semakin bertambah, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan keinginan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kemuliaan Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa One Way Ministry. Haleluya, semangat.